itu populasi, apa itu sampel, dan apa itu teknik sampling. Kita mulai dari yang pertama, yaitu populasi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi itu? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apa yang akan kita teliti, keseluruhan objeknya itu adalah populasi. Nah, nanti kita lihat perbedaannya populasi apa, kemudian sampel apa, nanti saya sampaikan di belakang supaya lebih jelas. Kemudian jenis-jenis populasi. Jadi ada banyak jenis populasi. Yang pertama berdasarkan jumlah populasinya, yang kedua berdasarkan sifat populasinya. Kalau berdasarkan jumlah populasinya, ada populasi yang jumlahnya terbatas atau disebut sebagai populasi terbatas. Misalnya seperti ini. Populasinya adalah 1 juta ibu-ibu di Kecamatan X yang mengikuti program KB. Berarti kan terbatas 1000 ibu-ibu di Kecamatan X yang ikut program KB. Selain itu tidak dihitung sebagai populasi. Kemudian yang kedua ada populasi tidak terbatas. Tidak terbatas itu jumlahnya bisa berubah-ubah terus. Tidak ada batasnya. Misalnya narapidana di Indonesia setiap hari ada yang berkurang, ada yang nambah, ada yang kurang, ada yang nambah, itu namanya populasi tidak terbatas. Jadi nggak ada batasnya. Kalau yang pertama tadi 1 juta ibu-ibu di Kecamatan X yang ikut program KB itu terbatas, jumlahnya hanya 1000. Kalau yang kedua narapidana itu tidak terbatas. Yang kedua jenis populasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada populasi yang homogen. Homogen itu satu jenis. Misalnya mahasiswa psikologi Islam IAIN Salatiga, berarti semuanya adalah mahasiswa psikologi. Kalau saya bilangnya mahasiswa fakultas dakwah, berarti nanti ada yang jurusan manajemen dakwah, ada yang psikologi Islam, ada yang komunikasi, dan lain-lain. Itu nanti heterogen. Kemudian populasi heterogen. Nah, tadi sudah saya sampaikan, heterogen itu berarti bermacam-macam. Misalnya di satu desa itu dilihat dari tingkat pendidikannya, ada lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1, S2, S3, doktor, profesor, dan lain itu, berarti datanya sangat heterogen. Nanti jenis populasinya ini nanti juga akan berpengaruh terhadap teknik sampling yang kita pakai. Kalau datanya heterogen berarti pakainya teknik sampling apa, kalau datanya homogen pakainya teknik sampling apa. Nah, intinya kalian harus paham dulu jenis populasi penelitian kalian. Kalau sudah, kalian baru bisa menentukan jenis teknik sampling apa atau sampel yang mana saja yang akan dipakai di penelitian kalian. Selanjutnya kita berbicara tentang sampel. Apa sih sampel itu? Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Nah, sampel itu hanyalah satu bagian atau beberapa bagian dari keseluruhan sampel. Misalnya seperti ini, ketika kita mau dicek golongan darah kita, berarti populasinya adalah seluruh darah di tubuh kita. Apakah kita harus mengecek seluruh darah kita? Tidak, kita hanya butuh beberapa tetes saja. Nah, beberapa tetes itu disebut sampel. Nah, syaratnya sampel itu harus representatif, harus tingkat keterwakilannya tinggi. Nah, ini ilustrasinya. Jadi gambar yang di atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang itu adalah sampel. Kemudian diambil adalah populasi. Kemudian diambil satu itu disebut sebagai sampel. Yang kedua, contoh gambar yang di bawah. Di lingkaran besar itu adalah populasinya. Di lingkaran kecil yang putus-putus itu adalah sampelnya. Paham ya sampai di sini ya? Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Oke, saya kira cukup jelas. Kemudian kita ke teknik sampling itu
adalah teknik yang kita pakai untuk mencari sampel atau untuk mengambil sampel. Ada populasi itu keseluruhan, kemudian ada teknik sampling, cara untuk mengambil sampel, baru nanti dihasilkan namanya sampel. Gitu ya, jadi tahu bedanya antara sampel dan teknik sampling atau sampling teknik. Nah, teknik sampling itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling, yang kedua non probability. Probable itu mungkin, kemungkinan. Kalau probability sampling itu teknik sampling yang mana setiap anggotanya memiliki peluang yang sama dipilih menjadi sampel. Misalnya saya mau meneliti tingkat kedewasaan mahasiswa psikologi Islam di IAIN Salatiga. Berarti baik itu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, laki-laki, perempuan, semuanya punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Itu namanya probability. Yang kedua, non probability, sebaliknya, setiap anggota populasi memiliki peluang nol atau peluangnya tidak sama. Misalnya gini, saya mau meneliti kayak gini. Ekspresi mahasiswa putra ketika bertemu dengan dosen yang cantik. Nah, berarti yang kemungkinan terpilih adalah mahasiswa yang laki-laki. Mahasiswi tidak mungkin terpilih. Itu namanya non probability sampling. Jadi peluangnya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama ada probability sampling. Itu jenisnya yang pertama ada sampling acak sederhana. Ini paling gampang. Asal saja misalnya punya 1000 orang, butuh 200 orang, tinggal diambil siapa saja boleh. Laki-laki semua boleh, perempuan semua boleh, laki-laki separuh boleh, perempuan separuh boleh. Karena namanya simple random sampling, sampling acak secara sederhana. Syaratnya satu ini, kalau populasinya homogen, datanya sejenis. Kalau heterogen nggak boleh pakai sampling acak. Yang kedua, ada sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Nah, ini lebih sistematis. Misalnya gini, saya punya populasi 100 orang. 100 orang itu saya beri nomor 1, 2, 3 sampai 100. Kemudian saya ambil sampel orang yang mendapat angka ganjil. Berarti nanti 50 orang yang dapat angka ganjil, nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada sampling stratifikasi atau stratified sampling, itu berstrata ketika bertingkat. Misalnya saya mau meneliti bagaimana pola pikir mahasiswa psikologi Islam IAIN Salatiga. Kan mereka banyak, ada anak semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Nah, berarti di tiap-tiap level itu, di tiap-tiap strata itu harus ada perwakilannya. Misalnya mahasiswanya itu ada 1000, berarti masing-masing kita ambil dari semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, jumlahnya sama. Nah, gitu biar tingkat keterwakilannya tinggi. Kemudian ada sampling rumpun atau cluster sampling. Cluster itu berarti daerah. Misalnya saya di lembaga survei pemenangan presiden, saya mau meneliti peluang kemenangan calon nomor 1 atau nomor 2 gitu. Berarti nanti kita sampling dulu. Oh, yang mewakili berarti 5 pulau terbesar di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, sama di Bali. Nah, nanti di Jawa masih di sampling lagi. Oh, yang paling heterogen itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, misalnya gitu. Kemudian di Makassar, di Sulawesi dipilih di Makassar. Misalnya di Kalimantan dipilih di Banjarmasin, di Sumatera dipilih di Palembang, misalnya seperti itu. Jadi kelompok seperti itu. Kemudian ada sampling proporsional atau proportionate sampling. Nah, ini seperti ini misalnya. Saya mau melakukan penelitian di Fakultas Dakwah. Sedangkan di Fakultas Dakwah itu ada 4
program studi, misalnya ada manajemen dakwah, ada PMI, ada psikologi, ada komunikasi. Jumlahnya berbeda-beda. Nah, jumlah sampel yang dipakai itu nanti tergantung dari jumlah populasinya. Oh, misalnya anak PI itu jumlahnya 2000, berarti diambil berapa persennya? Misalnya diambil 100. Oh, anak MD itu jumlah mahasiswanya ada 1000, berarti diambil 50. Oh, anak KPI itu misalnya jumlahnya 4000, berarti diambil 300. Jadi pengambilannya tidak sama rata, disesuaikan dengan jumlah populasinya. Kemudian kita ke non-probability sampling. Yang pertama ada sampling kuota. Sampling kuota itu gampang. Kalau kuotanya terpenuhi, samplingnya selesai. Saya mau meneliti di desa X. Jumlah warganya ada 1000. Saya butuh sampel sebanyak 100 orang. Ketika saya sudah dapat 100, berarti selesai. Siapa saja? Ketemu A, ketemu B, ketemu C, ketemu D, ketemu E. Kalau sudah dapat 100, selesai samplingnya. Gampang ya. Yang kedua, sampling kebetulan atau accidental sampling. Itu kayak gini. Pokoknya siapa saja yang saya temui itu akan menjadi sampel saya. Saya mau meneliti di desa Y, misalkan saya jalan, saya ketemu A, saya jadikan sampel. Saya ketemu B, saya jadikan sampel. Saya ketemu C, saya jadikan sampel. Saya ketemu Z, saya jadikan sampel. Siapa saja yang ditemui secara tidak sengaja itu dijadikan sampel, maka namanya accidental. Kemudian ada sampel purposive atau judgmental sampling. Ini sampelnya dipilih oleh peneliti sendiri dengan tujuan, namanya purpose itu tujuan. Jadi misalnya saya mau meneliti kualitas masakan, berarti sampel saya adalah juru masak, koki, kemudian siapa lagi, chef dan lain-lain. Nah, berarti sampelnya sudah saya pilih yang kira-kira sampel itu bisa memberi saya data. Paham ya? Kalau saya mau meneliti tentang kesehatan, berarti sampel saya dokter, perawat, tenaga medis dan lain-lain. Itu namanya sampel purposive. Yang kemudian ada sampling sukarela. Ini siapa saja yang mau, atau voluntary sampling. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling. Snowball itu apa? Bola salju. Pernah lihat bola salju? Bola salju itu dari atas kecil menggelinding ke bawah jadi besar, menggelinding ke bawah jadi besar, menggelinding ke bawah jadi besar, semakin besar semakin besar. Misalnya saya punya key informan, punya informan utama satu orang namanya A. Kemudian A memberitahu saya lagi ada B dan C, kemudian B memberitahu saya lagi ada D dan E, kemudian C memberitahu saya ada F dan G, dan seterusnya. Dari sedikit menjadi banyak, itu namanya snowball sampling. Ada satu lagi, namanya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh itu keseluruhan populasi dipakai semuanya. Syaratnya kalau populasinya sedikit. Oke, terima kasih banyak. Saya kira itu penjelasan saya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Mudah kan penjelasannya? Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti saya pastikan saya akan menanggapinya satu persatu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.